Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi hari tadi malam nih, hari penuh olahraga nih ya. Jadi gue juga tadi barusan sebelum gue bikin video ini gue tidur dulu sebentar 1,5 jam aja. Karena gue nonton final tenis Prancis terbuka antara petenis Itali Jannik Sinner yang gue favoritkan peringkat 1 dengan Carlos Alcaraz petenis Spanyol yang juara bertahan. Gue sih berharap emang Jannik Sinner menang karena ya supaya mematahkan juara bertahan lah ya, kan Alcaraz juara bertahan ya. Dan itu pertandingan berlangsung lama, 5 jam lebih, 5,5 jam gitu. Bahkan si Jannik Sinner udah hampir menang. Ya itulah ya, namanya atlet itu yang diperlukan adalah mentalnya, hanya fisik tapi mental bertanding. Bahkan ada beberapa video gitu ya, atau ada beberapa gambar gitu memperlihatkan timnas Spanyol yang finalnya melawan Portugal lagi pemanasan, mereka sambil nonton tenis gitu di handphonenya masing-masing. Apakah itu yang membuat mereka kalah? Gak tahu juga. Yang pasti pertandingan sebelumnya tadi malam berbarengan jam 8 ya, jam 8 itu si Prancis menang terhadap Jerman ya sebagai juara 3. Terus di jam 2-nya itu sudah jadi jam 8 sembari main Prancis Jerman, gue nonton tenis. Itu pas banget selesai jam 2 pertandingannya dari jam 9 setengah 10 lah, 9 lah ya, 9 lewat, pas banget jam 2 kurang 1 itu selesai finalnya yang dimenangkan oleh Carlos Alcaraz. Jam 2 nya kick off, dan ya mungkin ada beberapa yang nonton ya, pertandingannya cukup seru sih. Akhirnya Portugal menjadi juara UEFA Nation League untuk kedua kalinya. Jadi Bruno nggak nil gelar ya. Ronaldo, Bang Dodo akhirnya dapat gelar setelah 4 tahun ya dia nggak dapat gelar ya. Iya 4 tahun. Dia nggak punya gelar. Tapi kan 2020 terakhir dia punya gelar di Juventus. Setelah itu kan nggak ada gelar. Di Al Nassr aja dia nggak dapat gelar. Walaupun kemarin pas gue nonton kan ya pasti kan orang terpaku pada Lamine Yamal sama Ronaldo ya. Walaupun sih ya harusnya sih lu ngelihat kemarin kayak Vitinha, ya itulah bagusnya Vitinha gitu. Fisiknya masih kuat, bermainnya simpel. Bruno Fernandes malah gue bilang nggak sebagus main lawan Jerman ya so-so lah, biasa lah, Bruno Fernandes seperti biasanya lah. Cuman pas menit ke 87 Ronaldo itu ditarik keluar, banyak kan yang bilang kan, wah nih jangan-jangan kayak final Euro 2016 nih, dia keluar jadi juara Portugal. Bener, cuman kayaknya kemarin ya, gue lihat itu tadi malam ya, Ronaldo itu keluar bukan karena cedera kayaknya sih, bukan karena cedera, memang udah capek aja fisiknya dia gitu. Jadi mungkin ada pembicaraan dengan Roberto Martinez sama pelatihnya Portugal ya, dengan Ronaldo, ya gue akan menjaga harkat derajat lo deh ya, supaya nggak di luar nggak terjadi pertengkaran gitu ya. Kok lu diganti, kok si God gue diganti gitu kan, fans-fansnya kan, para penyembahnya. Ya mungkin dia cedera ya, dia sih bilangnya emang cedera udah lama, cuman gue paksakan demi Portugal, patah kaki pun ku jalani. Mantap kesana Ronaldo, 40 tahun loh umurnya. Jadi tuh gue bilang kayaknya dia sih ya maksudnya drama gitu loh, maksud gue drama ya bukan pura-pura juga, bukan fake, cuman ya umur dia udah sebegitu, udah itu udah main menit ke 88 tuh udah hebat banget, udah super, manusia super banget, umur 40 loh. Jadi tarik keluarnya ya bilangnya cedera aja gitu. Padahal sih secara fisik juga udah pasti, karena lihat kok permainan Portugal di babak kedua benar-benar menurun, begitu diganti langsung kan walaupun dia cetak gol penyama. Ya golnya itu kan dia kan kalau positioning masih bagus lah, tapi kalau untuk ngepress, strategi lawan segala macam ya, semoga lah
egonya dia udah bisa diredam. Kalau dia bisa meredam egonya, mungkin itu bisa membawa Portugal menjadi juara. Mungkin di World Cup atau Piala Dunia nanti dia juga jangan main gitu. Atau ya dia main cuma 60 menit, 70 menit. Dan dia rela demi Portugal kan, dia bilang ya kita coba lihat aja. Semoga dah biar makin seru gitu ya perdebatan siapa greatest of all time-nya. Nah, berbarengan itu ada kabar juga nih dari timnas favorit gue, Itali. Akhirnya Luciano Spalletti dipecat. Luciano Spalletti tuh bukan pelatih miskin taktik, beneran. Kalau lo, ya ini kan istilah lo semua nih, gue ikutin deh. Kayak taktik miskin taktik, padahal sebenarnya gue nggak suka istilah itu. Luciano Spalletti tuh pelatih kayak taktik loh. Dia tuh main berbagai formasi bisa. Dia kan ngelatih itu dari awal 90-an udah ngelatih, udah 33 tahun lebih. 33 tahun dia udah melatih. Dia mau pakai formasi 4-3-3 waktu di AS Roma dia bisa. Waktu dia di Inter Milan pakai 4-2-3-1 dia bisa. Dia di Napoli pakai 4-3-3 bisa. Dia di Zenit Saint Petersburg itu pakai 3-5-2 bisa. Bahkan waktu dia di Italia tuh dia pas menyelesaikan Piala Eropa dia sempat pakai 3-5-2 kan. Bisa gitu loh. Cuman ya kritik orang pada dia kan, dia kadang-kadang dia sebenarnya kayaknya belum nggak bisa deh megang timnas gitu. Kalau megang klub dia bisa. Kalau klub itu kan lu bisa bereksperimen ya. Kalau timnas itu kan ya udah apa yang filosofi lu main ya. Apalagi kalau dalam keadaan negara lo itu punya banyak talenta gitu. Jadi lo tinggal cocokin aja mana. Beda kayak Indonesia. Ya talentanya cuma segitu. Ya pelatih menyesuaikan. Karena nggak ada lagi pemain yang bisa diambil. Cuman sumber dayanya cuma segitu gitu. Ya sebenarnya sih gue pas selalu bilang ini sih FIGC-nya yang buruk ya, yang hancur gitu. Mereka nggak pernah bisa punya roadmap gitu loh, untuk membentuk suatu tim yang bener-bener super dan konsisten gitu ya, kayak Jerman, Inggris, Belanda gitu, Perancis. Ini mereka kan ya comot pelatih, udah yang penting menang, comot pelatih yang penting menang, bongkar pasang, copot pelatih yang penting menang. Itulah, cuman gue suka aja Itali gitu ya, gue suka aja timnas Itali gitu, masuk Jannik Sinner itu dari Itali, gue suka lah yang berbau-bau Itali, tifosi. Untuk penggantinya sih kabarnya ya ada tiga kandidat ya. Pioli lagi. Si De Rossi sama Ranieri. Cuma sih kalau banyak fans Italia termasuk gua sih, mungkin ya maunya sih Claudio Ranieri jadi pelatihnya, asisten pelatihnya Daniel De Rossi gitu loh. Jadi ada yang ngegaplok-gaplokin gitu kan. Nah, sehubungan dengan Italia, jadi Italia ini ada kiper yang bernama Donnarumma yang ternyata PSG bersedia untuk menjual, dan Donnarumma ini kontraknya tinggal setahun lagi. Kalau dari kemarin gue udah bahas ya, kalau dari harga sih sekitar 40 juta pon. Donnarumma dikabarkan siap dilepas, terus dia katanya udah di timnasnya ngobrol-ngobrol ya mengenai Premier League. Beritanya sebenarnya sih Bayern Munchen, Real Madrid. Nah, Real Madrid tuh bisa tuh untuk jadi geser Courtois tuh. Courtois kan terakhir-terakhir cedera melulu ya. Nah, Manchester City dan Manchester United, klub Liga Inggris dua ini dikabarkan atau diberitakan masuk dalam perburuan Gianluigi Donnarumma. Donnarumma ini kiper bagus. Dari umur 19 tahun gue udah lihat dia di AC Milan, dan fans AC Milan benci dia gitu ya, gara-gara ya agennya sih dulu si almarhum Mino Raiola itu yang ngompor-ngomporin dia gitu loh. Ya AC Milan kan lagi mulai turun-turunnya tuh Liga Itali, yang mana dia sampai disebut dia Dollaruma gitu kan. Wah, fans teman-teman gue fans AC Milan tuh benci banget sama Donnarumma sampai sekarang. Ya seperti gue udah bilang, namanya pemain sepak bola lo cari makan, cari hidup gitu. Dia ada tawaran dari PSG yang gajinya itu melonjak jauh banget ya.
mungkin waktu itu gajinya masih 10 ribuan kali ya, 20 ribuan euro. Sekarang itu gajinya 266, sekitar 250 ribu euro per pekan. Ya 200 pon lah, 210 ribu pon lah per pekan. Ya, siapa yang nggak mau gitu. Nah, cuman kan kondisinya adalah Donnarumma ini gaji awalnya 210. Memang dia dilabelin pemain mata duitan gitu. Ya nggak salah, pemain mata duitan tuh nggak salah. Nah, apakah MU bisa untuk ngambil atau beli Donnarumma? Ya minimal mungkin Onana dijual, atau kita kan masih menunggu ya per penjualan Rashford, Anthony, Garnacho, sama Jadon Sancho yang katanya Dortmund juga ikutan lagi. Dortmund. Nah, ini yang kita tunggu, apakah Donnarumma atau Emiliano Martinez. Ya, kalau gua sih, kalau emang Donnarumma bisa dapetin, harganya pas mungkin 30 juta ya sama PSG kan kayaknya kita hubungannya baik tuh. Ya ambil lah Donnarumma. Ya gue rasa dia mah walaupun dia digaji 300 ribu pot, tapi walaupun nggak bermain di Champions League, kalau kita bisa gaji dia gede, mau aja. Mungkin itu jaminan mutu lah untuk seorang kiper. Kita tunggu dengan untuk berita-berita mengenai Donnarumma lagi. Yang satu berita terakhir, nah mungkin agak panjang nih episode ini. Gini, satu ada kemarin, gue kan sempat baca ya, bahwa selain penguatan di lini depan, Ruben Amorim itu meminta satu gelandang yang berfisik kuat dan cepat. Jadi makanya gue bilang, ada kemungkinan di 3-4-3 musim depan, Bruno Fernandes itu mungkin dipakai sebagai nomor 6 atau 8 lah. Jadi lebih kepada holding midfielder. Nah, di sampingnya itu harus ada seorang gelandang tengah, mungkin gelandang bertahan yang kuat nih, ya fisiknya kuat, pace-nya cepat gitu. Gue nggak, ya kalau ngomong bicara Casemiro sih udah pasti nggak mungkin lah umur. Gue sih nggak tahu ya, apakah dia maksudnya kurang trust sama Ugarte, atau dia menganggap Ugarte masih butuh adaptasi, karena ini beda nih. Culture-nya sepak bola Inggris. Ada yang bilang, iyalah Ugarte kan dulu dibuang sama Ruben Amorim. Ya nggak juga sih menurut historical past datanya gitu. Ugarte itu dipromosikan sama Amorim dari akademi di tahun 2020 ya. Umur dia juga masih 20 atau 19 tahun itu. Selama 3 tahun bersama Amorim, dia bisa capai juara Liga Portugal 2 kali. Terus di 2023 dapat tawaran dari PSG 60 juta euro. Itu mah bukan dibuang. Ya memang udah 2 tahun ya saatnya lo dijual. Butuh duit gitu. Jadi kalau ada yang bilang dia dibuang, gue nggak setuju. Nah, ini yang gue bilang mengapa, apakah si Ugarte ini dianggap kurang cepat gitu. Nah, gue coba cari-cari gitu ya di googling. Termasuk gue juga, ya sekali lagi ya, dari awal fan channel ini gue bilang ini bukan video game ya. Lu main Football Manager, gue main Football Manager, tapi bukan berarti sepak bola yang nyata itu seperti Football Manager yang bisa lo exit, load, save gitu kan. Yang nggak bisa lo save, lo exit dulu gitu. Bisa loading lagi, lo ganti lagi, nggak bisa, bukan itu. Cuman ya gue coba cari-cari ya dari data googling, terus gue cari-cari juga dari Football Manager, termasuk dari FC EA Sport itu. Nah, kalau di Football Manager selalu mengarah itu kepada satu sosok nama, yaitu US Bissouma. Jadi Bissouma ini gelandang Tottenham Hotspur itu kalau dilihat dari sisi data ya, datanya ya bolehlah ngomong football. Sebenarnya Football Manager sama FC tuh nggak beda-beda jauh sih. Kalau FC itu kan paling tinggi kan 100. Kalau Football Manager kan paling tinggi 25 gitu doang kan. Kalau ngeliat dari, ya hampir sama sih. Pace-nya itu dia sekitar 14 ya. Kita ngomong pace-nya aja nih. Ngeliat dari sudut pace-nya aja. Atau kalau lihat dari FC,
itu space-nya itu 88 ya, seharusnya berarti lebih besar ya, bukan 14 ya, mungkin 15-16 lah. Dan sudah terbukti di Premier League. Udah beradaptasi lah di Premier League. US Bissouma pemain dari Mali. Pertanyaannya mau dilepas gak? Nah, Tottenham Hotspur kan lagi gonjang-ganjing nih. Rumornya setelah kepergian Ange Postecoglou, ruang dressing room pemain menjadi memanas ya. Menyalahkan manajemen, ya kenapa sih begini, ada perdebatan, ada perbedaan pendapat. Makanya rata-rata pemainnya mau pergi. Contoh, Robinson mau pergi. Ya mungkin beberapa pemain lagi ya, Richarlison, dan salah satunya Bissouma juga termasuk pemain yang Tottenham ready untuk menjual. Umurnya sih 28 ya. Kalau bicara harga ya di transfer masih sekitar 25 juta euro atau 20 juta pound. Make sense, menurut gue make sense. Tapi sekali lagi dengan Danny Levy kan pada takut katanya bernegosiasi, ya harusnya nih momen dimana lo menunjukkan Manchester United tidak takut bernegosiasi sama siapa aja ya. US Bissouma itu nomor 1 gelandang yang menyerang, yang cepat, punya kekuatan fisik ya. Lo lihatlah kemarin waktu di final Europa League, kita cukup kesulitan sih menghadapi dia. Terus yang kedua, yaitu yang sering didengung-dengungkan, cuman katanya harganya kemahalan, yaitu Ederson dari Atalanta. Gue udah pernah bahas Ederson ini. Dari sisi data kecepatan dia ya, kalau di FC 25 gitu ya, itu 72. Ya kata-kata masih cukup cepat lah, apalagi dia bermain di Liga Italia kan, yang sebenarnya lambat tapi dia bisa menunjukkan kecepatan. Cocok di 3-4-3 karena di Atlanta juga bermain 3-4-3 atau 3-4-1-2, jadi udah mengenal sistem tersebut. Sama dia juga mungkin bahasa Brazil ya teman-temannya Brazil, Portugis kan sama tuh bahasanya. Gua rasa bisa menjadi satu alternatif. Cuman harganya ini nih, Atlanta yang akan dilatih oleh Ivan Juric. Aduh tuh ya, Liga Italia, Ivan Juric lagi udah puter-puter dari Torino ke mana AS Roma, habis itu balik lagi ke Atalanta ya. Bisa jadi dia nggak dipakai ya, masih ada perombakan. Kalau ada pelatih baru tuh pasti akan ada perombakan pemain. Nah, pemain ketiga ini Douglas Luiz, penagu juga gue bahas dalam satu episode khusus. Douglas Luiz ini kan nggak kepake di Juventus ya, gue nggak ngerti ya, Juventusnya yang ngaco atau memang Douglas Luiz-nya nggak bisa menentukan, nggak bisa beradaptasi. Karena kalau dari sisi kecepatan dia nggak secepat Ederson sih 170, cuman dia kan udah terbukti tuh waktu selama di Aston Villa bagaimana dia perannya penting terhadap Aston Villa sehingga dia bisa membawa Aston Villa ke UCL ya dua musim lalu. Nah, ini bisa menjadi alternatif. Bisa juga lo bikin jadi pinjaman, loan, karena kan udah dijual sama Juventus kan. Ya, bisa jadi lo sistemnya bisa loan. Ya, orang Brazil juga, bahasa juga mungkin nggak kendala, udah pernah di Liga Inggris. Ya, opsi murah juga kalau lo bisa loan si Douglas Luiz ini. Mungkin 3 itu ya. Ada sih nama-nama lain. Ya kayak Ugarte kan tadi kan gue bilang ya. Berapa sih Ugarte? Emang Ugarte selambat apa sih? Nggak lambat-lambat juga sih sebenarnya. Kalau dari sisi kecepatan sih nggak beda-beda jauh. Dia tuh Ugarte itu 69, nggak beda jauh sama Douglas Luiz. Ya, ada juga berita Joao Palhinha katanya ditawarkan, cuman Palhinha itu bagus di Fulham, nggak tahu, ngaco juga di Munchen. Kayaknya kalau yang pemain-pemain justru yang bagus berkarakter cepat, belum tentu juga ada karakter yang lambat di sebuah liga dia berhasil gitu. Palhinha itu cuman kecil 50-60 gitu statnya, pace-nya. Dan umurnya 30, jangan kita mengulang kesalahan terhadap Casemiro walaupun dijual murah nih sama Munchen nih. Pemain-pemain yang ya batas umur gue rasa di bawah 28 lah. Di bawah 29, 28 di tahun ini gitu ya.
Itu pas. Beberapa orang juga kemarin tadi gue juga ngomong diskusi, Morton Hjulman gitu. Morton Hjulman bisa juga karena udah kenal dengan Ruben Amorim di Sporting Lisbon, tapi apakah dia cocok di Liga Inggris? Nah, adaptasi lagi nih. Mungkin ada teman-teman yang tahu siapa pemain dari Data FM atau FC, silahkan. Kalau tanya, bang kenapa nggak ambil Wonderkid? Jangan Wonderkid dulu lah, Wonderkid itu ada banyak di tengah. Toby Collier, Seko Kone, itu kan bisa di di loan dulu kan, Mantato. Nah itu bisa mungkin di loan dulu atau kita kasih kesempatan, tapi kita butuh yang pemain jadi nih untuk sebagai gelandang bertahan yang punya daya jelajah tinggi. Nah, oke, pertanyaan gue satu deh. Emang UEFA Nation League fungsinya apa sih? Gue bingung deh. Gengsinya di mana ya kalau menang juara UEFA Nation League kayak Portugal ya? Kalau UEFA Nation League langsung masuk Piala Dunia tuh kayaknya bergengsi. Cuman kalau gue bilang ada yang bilang Piala Ciki gitu ya. Gue nggak pernah suka sih sebutan Piala Ciki. Tapi ya bisa-bisa FIFA doang sama UEFA doang tuh ya buat cari duit. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.